Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semuanya? Sehat semuanya? Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring PJOK. Hari ini Kamis tanggal 31 April, kalian sudah memasuki pembelajaran daring setelah ulangan tengah semester. Anak-anak, dalam pembelajaran hari ini materi kita yaitu tentang bab 4, yaitu perkembangan tubuh remaja, pertemuan yang ke-9. Nah, dalam tujuan pembelajaran hari ini ada beberapa diantaranya. Satu, memahami perkembangan tubuh remaja. Yang kedua, kalian memahami pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan. Yang ketiga, memahami pola hidup sehat. Dan yang keempat, memaparkan perkembangan tubuh remaja dalam hal fisik, sekunder, dan mental. Ini tujuan pembelajaran. Nah, perkembangan tubuh remaja yang disebut dengan perkembangan adalah suatu perubahan yang dialami oleh setiap makhluk hidup, dalam hal ini manusia, termasuk binatang, termasuk tumbuhan, yang secara fisik dan mental. Jadi perkembangan fisik secara mental dalam rangka mencapai kedewasaan. Jadi kalau semakin kecil dari besar mencapai dewasa, itu disebut perkembangan. Yang tidak bisa berkembang maka dia mengalami masalah, ada kelainan. Contohnya apa? Badannya tidak bisa besar, tidak bisa tinggi, baik itu tumbuhan atau hewan atau tanaman atau manusia. Kalau mereka mengalami kelainan maka akan tidak bisa sesuai dengan perkembangan. Nah, perkembangan di sini diantara lain ada perkembangan usia 1 sampai 5 tahun, disebut perkembangan anak-anak, bayi. Kemudian perkembangan usia 6 sampai 14 tahun, ini disebut remaja. Jadi usia anak SD sampai SMP. Kemudian perkembangan usia antara pra-remaja yaitu 15 sampai 21 tahun. Ini perkembangan remaja. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Jadi setiap perkembangan itu dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya faktor keturunan atau gen. Kalau mungkin bapaknya gennya tinggi, besar, maka akan tumbuh anak itu tinggi besar. Atau mungkin gennya ibunya kecil, bapaknya besar, tidak sama gennya. Apa itu kelainan? Ada juga yang ada niru ibunya atau mungkin niru bapaknya. Kemudian faktor pembawaan, maksudnya pembawaan di sini ada juga setengah pembawaan adalah apa? Keturunan juga bisa gen juga, atau bakat pembawaan. Jadi kalau mereka gennya kecil tapi mereka berusaha untuk membesarkan badannya, perkembangan tubuh remaja karena ada dukungan yang lain, maka bisa tumbuh lebih besar. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Lingkungan itu makanan, fasilitas hidup dan lain-lain, itu akan mempengaruhi perkembangan remaja atau perkembangan manusia. Nah, ciri-ciri anak yang sehat di sini dalam perkembangan maka dapat diketahui kalau kalian kecil sampai besar sampai dewasa. Kalau bapak ibu kalian ngerti, maka dapat kelihatan anak ini sehat atau tidak, dapat diketahui. Nah, ciri-cirinya ya apa? Pertumbuhan fisiknya baik. Jadi fisiknya baik, sehat. Kalau sehat maka pertumbuhannya baik. Kemudian fisik lincah, gesit dan tangkas. Biasanya anak-anak itu kalau kecil kadang gesit, kalau besar ya besar, bisa gesit. Nah, kalau orangnya besar tapi nggak bisa lincah, maka dia obesitas. Kecil tapi tidak bisa bergerak, tidak bisa juga sama, ada kelainan. Nah, itu ciri-ciri perkembangan dapat dilihat. Secara fisik mata baik, bersih, itu sudah kelihatan. Kalau bayi atau mungkin remaja, rambutnya, matanya bagus, kemudian bersih, rambutnya bagus, itu berarti apa? Ciri perkembangannya baik. Kemudian nafsu makan, jadi nafsu makan baik. Kalau orang yang nggak senang makan, tidak suka makan pilih-pilih, maka ciri perkembangannya akan berpengaruh. Dan tidak kalah pentingnya adalah kulit dan rambut juga sehat. Kulitnya bagus, mulus, atau bersih, atau sehat, tidak kusam, rambutnya sehat, lebat, tebal, besar-besarnya.
Kemudian ciri yang lain yaitu tidak tertekan. Maksudnya apa? Usia perkembangan kalau tertekan itu tidak bisa. Karena apa? Tertekan uang, tertekan maksud apa saja kan, termasuk fasilitasnya tidak dipenuhi, apa saja tidak penuhi kan perkembangannya akan terganggu. Yang tidak kalah pentingnya Mbak, yaitu perkembangan harus sesuai dengan umur. Kalau mereka umurnya berapa, oh usia segini, badannya seperti ini, kelebihan juga tidak baik, kekurangan juga tidak baik, maka harus sesuaikan usia perkembangan. Nah, tugas belajar kalian hari ini, yaitu dalam pertemuan ke-9 ini, tugas belajar kali ini adalah silahkan kalian dibuka LKSmu bab 4, yaitu halaman 44 sampai halaman 40 sampai 44, tolong dibaca dan dipelajari dengan baik. LKS buka. Yang nomor 2 silakan dikerjakan latihan siswa halaman 44 nomor 1 sampai 5. Yang ketiga tulis yang rapi dan kirim lewat WA. Bagaimana anak-anak? Siap? Semangat terus ya, tetap belajar. Selamat belajar dan mengerjakan tugas, semoga sukses selalu. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.